Jadi dulu zaman Nabi nyontohnya begitu, buka dua telapak tangan diisi kurma munjung. Sebetulnya selain kurma ya boleh diisi kismis, boleh di dalamnya dikasih keju, boleh juga dikasih gandum. Itu kira-kira kalau ditimbang berapa on. Kalau ukurannya yang ditimbang, karena kita di Indonesia makan pokoknya nasi, berarti dua telapak tangan itu diisi beras, kisarannya ada yang menyebut sekitar 7 atau 8 on dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Hanafi agak gede, kisarannya sekitar 1 kilo 1 on. Ada yang nanya, kenapa kok timbangannya 1 mud setelah dikonversi pakai timbangan jumlahnya nggak sama, ada yang 7 on, ada yang 8 on, ada bahkan yang 1 kilo 1 on. Jawabannya mudah, itu karena gede telapak tangan antar ras manusia nggak sama. Orang Indonesia kecil-kecil, ya segede ini. Coba kalau kita lihat orang Mesir yang mereka tinggal di bawah Gunung Sinai, itu tangannya gede-gede itu, orangnya tinggi-tinggi. Saya pernah jejer berdiri, itu nggak nyampe dadanya, sampai begini saya ngeliat. Nah karena bentuk fisik manusia satu sama lain berbeda, ini berpengaruh kepada gedenya telapak tangan ini. Makin gede orangnya ya telapak tangannya makin lebar kayak serokan. Makin kecil orangnya ya telapak tangannya makin sempit. Maka kemudian kisaran takarannya ketika mereka buka dua telapak tangan gini diisi kurma atau beras putih, begitu ditimbang angkanya ketemu bisa 8 on, bisa 9 on, bahkan bisa 1 kilo 1 on. Per hari hanya segitu. Pak, seandainya ini diganti uang, boleh tidak fidyahnya? Madhab fikih yang membolehkan bayar fidyah dan bayar fitrah pakai uang itu hanya satu madhab, namanya madhab Hanafi. Meskipun pandangan orang per orang dalam madhab Syafi'i ada juga seseorang yang berpandangan fidyah atau fitrah yang dibayarkan pakai uang, alasannya lebih praktis, lebih mudah. Hanya saja nanti kalau fidyahnya atau fitrahnya pakai uang, syaratnya ikut pendapat yang paling kuat ini adalah satu, yang dikonversi menggunakan barang-barang yang disebut dalam Nabi ketika dikeluarkan sebagai fitrah. Jadi Nabi itu ketika cerita tentang fitrah beratnya satu sok itu sama dengan 4 mud, yang disebut Nabi kurma, kismis, keju, gandum. Nabi nggak pernah nyebut fitrah pakai beras. Nabi nggak pernah nyebut fitrah pakai jagung, pakai sorghum, pakai sagu. Lah kenapa begitu? Ya Nabi orang Arab, tiap hari makanannya seperti itu. Berarti kalau ada orang sok-sokan pengennya praktek kayak Nabi, biar disebut nyunah, kita tanya aja orang itu, Anda kalau fitrah pakai apa? Kalau dia bilang, saya fitrahnya pakai beras, tuntut lagi, mana dalilnya? Nabi fitrah ngeluarin beras. Pasti orang ini kebingungan. Karena logika hukum, fitrah yang dibayarkan di Indonesia ya, bukan kurma, bukan gandum, bukan kismis, bukan keju. Ini pendekatannya analogi atau kias. Jadi banyak orang sok-sokan maunya ikut sunnah Nabi, tapi nggak paham logika hukum. Apalagi faktanya ketika bayar fitrah yang diserahkan beras. Kalau mau ikut Nabi, fitrahnya kurma, atau gandum, atau keju, atau kismis. Nah ini ternyata enggak, pakai beras. Kenapa ulama Indonesia menganjurkan bayar fidyah atau fitrah pakai beras? Fitrah pakai beras, fidyah pakai beras, itu pendekatannya kias. Jadi rukunnya kias ada 4.
ada al-aslu, ada al-far'u, ada hukmul asli, ada ilah. Jadi beras sebagai kutul balad, makanan pokok di sebuah negara, misalnya Indonesia, dikiaskan dengan kurma atau kismis atau keju. Kurma, keju, kismis ini namanya al-aslu, beras ini namanya al-far'u. Disamakan dalam hal beras juga wajib sebagai bahan untuk mengeluarkan fidyah atau fitrah misalnya. Lah kenapa kok pakai beras? Dijawab ilatnya, alasannya beras bisa menjadi makanan pokok sebagaimana kurma, keju, kismis juga menjadi makanan pokok di Arab. Jadi ini pendekatannya kias. Betul hadisnya nggak ada, ayat Qur'annya nggak ada yang fitrahnya pakai beras. Lah kenapa kok ulama Indonesia mengatakan fidyahnya pakai beras? Pendekatannya namanya kias. Jadi kalau mau gampang ngeluarin fidyah, 1 hari 1 paket fidyah beratnya 1 mud. Kalau nggak punya timbangan, cukup buka 2 telapak tangan, diisi beras, kasihin 1 orang miskin. Jadi caranya begitu. Nah kalau mau fidyahnya pakai uang, syaratnya kalau ikut mazhab Hanafi, takaran mudnya harus ikut mazhab Hanafi. Yang kebetulan dalam mazhab Hanafi takaran mudnya itu paling besar. Di mazhab lain ada yang menghitung sekitar 7 on. Termasuk yang dipakai MUI, karena dia MUI ngikuti fatwa salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. 1 paket mud fidyah itu kurang lebih 7 on. Karena fitrah itu beratnya 1 sok, 1 sok itu sama dengan 4 mud, berarti 7 on kali 4, ketemu 2 kilo 4 on, dibuleti 2,5 kilo. Jadi kalau ngeluarin fitrah 1 sok, beratnya 2,5 kilo, ini ngikut fatwa mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain misalnya Hanafi, 1 mud itu ada yang menyebut 9 on, ada yang menyebut 1 kilo 1 on kurang lebih. Berarti paket fitrah ya tinggal ngaliin 9 on kali 4, ketemu 2 kilo 8 on. Tapi ada yang mengatakan mazhab Hanafi itu kalau ngeluarin fidyah sekitar 9 on, ngeluarin fitrah 3 kilo 3 on. Ada juga yang mengatakan 4 kilo 3 on. Intinya mazhab Hanafi paling tinggi. Jadi kalau kita mau ganti fidyah orang tua yang nggak kuat puasa, dibayarkan pakai uang, maka yang dikalikan jangan harga beras, tapi kalikan dengan harga gandum atau kurma atau kismis atau keju. Berapa harganya? Kebetulan kalau konteksnya fitrah dalam mazhab Syafi'i yang dibayarkan bentuknya gandum itu boleh takarannya setengah sok, bukan 1 sok. Setengah sok itu ya kurang lebih, kalau 1 soknya 3 kilo 3 on, ya berarti kurang lebih 1,8 kilo gandum atau kurma. Kalau konversinya kurma, misalnya kurma ajwa 1 kilo 400.000. Paket fidyah kan hanya 7 on, ya tinggal bagi 400.000 dibagi 7 on, kira-kira ketemu berapa. Itu kalau paketnya kurma. Jadi siapa yang mau bayar fidyah pakai duit, takarannya ikut mazhab Hanafi, konversinya harus makanan pokok yang disebut dalam hadis namanya mansus. Jangan dikonversi pakai harga beras. Kalau dikonversi pakai harga beras, itu nanti akan jatuh talfik, tatabu'ur khos, nyari yang gampang-gampang. Padahal imam madhabnya nggak memfatwakan itu. Jadi kalau mau pakai uang, ingat takarannya pakai madhab Hanafi, yang dikonversi jenis barang yang disebut di hadis. Jadi nggak boleh dikonversi pakai harga beras. Banyak orang salah paham.
bayar fitrah ke sini karena dia udah nanya di toko, di warung, beras 1 kilo 10.000, fitrahnya ikut mazhab Syafi'i hanya 2,5 kg, bawa duit hanya 25.000. Apakah ini dibenarkan? Sepanjang ngikuti fatwa madhab yang hati-hati, ini dianggap nggak cukup. Jadi mestinya konversinya pakai harga kurma. Saya mau fitrah pakai beras pak, pakai duit. Berapa jumlahnya? Gampang. Kurma sekilo berapa? Kalau misalnya ketemu kurma sekilo 30.000, sementara menurut madhab Hanafi takarannya 3 kilo 3 on, berarti 40.000 kali 3, 120.000 tambah yang 3 onnya kurang lebih 15.000, ya kurang lebih 135.000 kalau ikut mazhab Hanafi. Tapi kalau konversinya pakai harga gandum, tahun 2020 saya ngecek gandum itu 1 kilo 33.000. Tapi dugaan saya sekarang gandum mahal setelah perang Rusia lawan Ukraina itu. Bisa jadi 1 kilo 50.000. Seandainya ngitungnya pakai harga 2020, maka paket zakat fitrah ikut pakai uang, ngikut mazhab Hanafi minimal Rp55.000. Jadi tolong panitia yang ada di masjid ini, nanti kalau ada jamaah bawa uang untuk fitrah minimal 55.000. Kalau dia hanya bawa duit 25.000, panitia sebaiknya nyetok beras. Gini aja, karena duitmu nggak cukup, 25.000 beliin beras saja ya. Nanti fitrahnya nggak pakai uang, tapi pakai beras yang dibeli ini. Nah itu nggak apa-apa. Panitia sebaiknya mengantisipasi nyetok beras. Kalau ada yang mau bayar fitrah, uangnya dipandang kurang, beliin beras saja. Jadi nanti yang dibagikan ke mustahik itu bukan uang, tapi pakai beras. Nah sekali lagi, untuk 1 hari paket fidyah takarannya 1 mud. Kalau ditimbang ada yang menyebut 8 on, ada yang menyebut 1 kilo 1 on yang paling tinggi. Pak, sebetulnya boleh enggak saya nyerahin fidyah untuk kedua orang tua saya, tak lebihin? Misal ketentuannya 1 hari 1 mud, kurang lebih 8 on. Nah ini saya lebihin pak, 1 hari tak kasih 5 kilo. Dan jumlah yang terima mestinya kan per hari 1 orang. Tapi saya per hari tak kasih 100 orang. Jadi saya nyiapin beras setengah ton. Masing-masing dapat 5 kilo. Boleh enggak? Jawabannya kalau kembali ke Quran, di sana ada ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang mau bayar fidyah kemudian mau nambahi itu pengertiannya 2, nambahi takarannya dari 8 on dibikin 5 kilo, atau nambahi jumlah yang terima, kewajibannya 1 hari 1 orang. Nah ini per